teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya Radio Usman Al-Gayuni. Sehat-sehat semuanya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya supaya terus produktif berkarya pada masa pandemi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, bersama kita sudah bergabung Kosasih Ali Abu Bakar, mahasiswa Indonesia di Hefei University of Technology, Tiongkok. Kita akan ngobrol dengan Dr. Kosasih bagaimana beliau sampai meneruskan studinya di Tiongkok, dan hebatnya lagi beliau ini juga S3 di Indonesia dan nantinya akan double degree untuk PhD-nya. Langsung saja kita sapa dan ngobrol dengan Dr. Kosasih. Assalamualaikum, Dr. Kosasih. Waalaikumsalam, Bang Yus. Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Pak Dokter gimana nih? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Ya, ini lagi WFH, WFO. Kebetulan WFH, tapi di hotel hanya Bang Yus. Oh, gitu ya. From hotel. Iya. Ya, sekarang penugasannya di mana? Di Kemendikbud? Kami di Pusat Penguatan Karakter, Bang. Pusat Penguatan Karakter itu sebuah institusi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang bertugas untuk melakukan penguatan karakter. Nah, dia lebih difokuskan kepada kampanye publik nanti. Jadi kita banyak membuat konten, kemudian menyebarluaskannya melalui media sosial, juga dengan televisi dan lain sebagainya. Di samping ada juga pendampingan sih dengan melalui DKT online, misalnya ada agen penguatan karakter, fasilitator, itu seperti itu, Bang, kalau di pekerjaan di sekarang. Ya, ini menyasar siapa? Pelajar, mahasiswa? Hampir semua, hampir ada pelajar, ada mahasiswa, nanti bisa dilihat, Bang, itu di media sosial kami. Jadi kan karena dia sifatnya konten, itu kan luas dalam arti semuanya sebenarnya bisa melihat, tapi sasarannya memang kepada siswa atau pelajar. Nah, kemudian untuk kekerasan seksual kita lebih fokus kali ini untuk kepada perguruan tinggi. Jadi kita selain ada 4 sebenarnya tema atau konten yang kita buat untuk penguatan karakter itu lebih pada profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6 dimensi. 6 dimensi seperti ketakwaan kepada Tuhan, berpikir kritis dan lain sebagainya. Kemudian ada 3 isu dosa besar pendidikan. Itu ada kekerasan seksual, itu kita fokuskan untuk perguruan tinggi, kemudian ada perundungan dan juga ada intoleransi. Nah, dari situ kita mencoba membuat konten-konten itu, Bang Yus. Ya. Ini bagian dari edukasi publik ya, untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, sehingga tercapailah penguatan karakter tadi. Dan ada langkah termasuk salah satu program prioritas. Iya. Prioritas Pak Menteri ya, dan pemerintah sekarang ya. Iya, Mas Menteri. Iya. Baik. Kita nyebutnya Mas Menteri, Pak. Iya. 40 dia, Bang Yus. 40 ya, luar biasa ya. Belum sampai, Bang. 37, 38 umurnya itu. Ya, luar biasa ya. Ini di usia muda bisa strategis itu ya, bermanfaat buat bangsa dan negara, masyarakat banyak, ini luar biasa. Nah, seperti saya kenalkan di awal, jadi bagaimana ceritanya Pak Kosasih S3 di luar? Jadi gini, Bang Yus, kebetulan kan tahun 2000 berapa itu ya? Tahun 2009 itu saya kan izin kepada atas saya waktu itu untuk izin belajar. Nah, itu saya kemudian izin belajar. Kalau izin belajar itu kan kita tetap kerja ya, Bang ya? Iya. Tetap kerja, kita di luar kerja, kita ke kampus. Itu tahun 2009. Itu saya ngambil di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, dengan jurusan penelitian dan evaluasi pendidikan. Nah, seiring jalan, nggak tahu kenapa nih tiba-tiba ada temen nawarin nih, ayo kita ke Cina aja yuk, ada peluang beasiswa di Cina katanya gitu ya. Itu tahun 2013. Nah, kebetulan saya kan berpikir, oh ya ini kayaknya ada peluang, kenapa mau ya, kan kita di pertanyaan bagus ya, kenapa ya mau ke Cina, misalkan seperti itu. Karena sebenarnya sebelumnya tahun 2006 saya pernah studi banding ke Cina, Bang Yus, dari kantor juga. Nah, saya di situ kan ke Guangzhou,
ada ke Guangzhou, kemudian ke tembok Cina itu di mana ya? Ke Beijing, kemudian ke apa namanya ke Shenzhen dan lain sebagainya, ada 4 kota. Nah itu saya ngelihat gitu, oh ternyata Cina ini tidak yang seperti saya bayangkan. Saya bayangkan itu kan apa ya namanya kan kita perspektif kita waktu itu tentang Cina itu kan sesuatu yang gimana ya kurang kurang ini ya. Ya. Walaupun Negatif ya. sebenarnya saya suka nonton film kungfu Bang Yus, Ya, ya. ternyata film kungfu jadi ada itu juga. Saya lihat di situ mulai ketertarikan. Itu saya lihat kan infrastrukturnya waktu itu 2006 sudah mulai terbangun bagus itu infrastrukturnya. Mulai tertarik gitu. Kemudian kami kan ke kampus-kampus, kemudian ke sekolah. Nah, di situ kan kita diperlihatkan ya, bukan di tempat kuliah sekarang, waktu di Beijing dan Guangzhou, itu diperlihatkan memang waktu itu kampusnya bagus-bagus gitu. 2006 saya ke sana, kemudian 2009 saya kuliah di UNJ, kemudian 2013 ada kesempatan. Setelah berpikir-pikir gitu, saya berpikir saya ingin mencoba juga ke sana gitu, ke mana? Ke Cina. Itu melalui China Scholarship Government ya, CSG waktu itu. Kemudian saya berhasil lulus ke sana, lolos maksudnya, lolos ke sana. Kemudian akhirnya dapat itu di Hefei University of Technology dengan jurusan Manajemen Information System. Nah, saya 2013 yang di ini saya tinggalkan dulu nih Bang Yus yang di UNJ. Saya tinggalkan dulu waktu itu kebetulan tinggal disertasi. Nggak tahu kenapa itu ya jalan hidup ya. Sebenarnya nggak boleh juga seperti itu meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Nah, setelah itu saya kuliah di sana selama 4 tahun, di sana tinggal 4 tahun. Nah, kemudian 4 tahun itu kan kalau di namanya ASN itu tugas belajar itu hanya 4 tahun Bang Yus. Setelah itu harus pulang dia. Pulang. Tapi kan belum selesai waktu itu, belum selesai karena ada berbagai alasan ya. Kan di sana itu lulusnya itu pertama harus berbasis publikasi jurnal Scopus. Nah, waktu itu seperti itu. Saya sudah berhasil ada 1, kemudian sudah berhasil seminar internasional dan juga terakhir ini yang kemarin ada yang terakhir ini ada sudah Scopus Q2. Cuman ada perubahan kebijakan di kampus, dia harus SCI. Akhirnya kan saya gagal dan juga tiba-tiba ada pandemi. Jadi tidak bisa ke sana juga karena itu kan di Cina itu jadi epicentrum dari awal pandemi ya Bang Yus. Iya. Gitu Bang Yus. Nah, ketika kami pulang ke sini setelah 4 tahun 5 tahun tanda kutip ada panggilan dari UNJ. Bapak mau menyelesaikan tidak? Kalau tidak akan DO gitu. Seperti itu sebenarnya. Iya. Sebenarnya waktu itu sudah nggak ini ya. Karena diberi kesempatan, saya izin kepada atasan saya waktu itu Bang Yus, saya izin Pak, ini ada panggilan nih, seperti apa nih Pak? Kata saya, udah kamu fokus aja di sana katanya. Bagaimana dengan di Cina? Kan gitu ya. Ya di Cina coba fokus di sini. Waktu itu sebenarnya ada tawaran magang ke Cina Bang Yus. Magang ke Atigutnya ke Cina itu selama 6 bulan. Tapi setelah berpikir kan kemudian pandemi datang, waktu itu kondisi tidak ini, akhirnya saya putuskan menyelesaikan yang di Indonesia dulu. Lulus di Indonesia, nah kemudian yang di Cina juga sebenarnya sedikit lagi sih, tinggal harus 1 jurnal lagi dia minta ya. Walaupun sudah publish 2 jurnal, dia tetap minta 1 jurnal lagi dengan SCI, itu luar biasa. Tapi datanya sudah ada sih, datanya sudah ada, tinggal nulis aja dan sudah hampir jadi. Itu Bang Yus ceritanya kenapa saya bisa dapat. Ada unsur ketidaksengajaan sebenarnya. Ya. Bukan di ketidaksengajaan membawa berkah ya. Tidak. Ya memang jalannya sudah seperti itu sih. Jadi kita tinggal menjalani dan balik ke pertanyaan ke Cina tadi. Jadi waktu itu yang di-prepare itu apa aja? Kan ikut seleksi beasiswa pemerintah Cina itu kan. Jadi selaku pelamar, apa yang mesti disiapkan? Terus proses seleksinya itu seperti apa? Beasiswa tadi itu. Ya. Jadi pertama kita harus daftar online dulu. Ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi. Yang pertama itu ada bebas narkoba ya, itu pasti bebas narkoba, kemudian bebas penyakit hepatitis. Mereka sangat strict masalah itu di awal untuk mereka yang masuk. Kemudian ada juga bahasa Inggris, TOEFL juga kalau bisa dikasih juga itu lebih bagus. Seperti itu. Kemudian hanya itu aja Mas Bang Yus. Kami melamar, melengkapi dokumen S2-nya, S3-nya, kemudian pergi ke Dubes, melamar, mendapatkan LOA namanya Letter of Acceptance.
dan langsung ini sudah bisa berjalan, tinggal menunggu tiba-tiba Anda diterima di Hefei University of Technology. Kemudian kami berangkat ke sana pada bulan September itu kalau nggak salah. Ya. 2013. Itu beasiswanya dikhususkan buat ASN atau umum? Enggak. Itu Umum. enggak. Tidak hanya untuk ASN, pemerintah Cina itu membuka tidak hanya untuk ASN, Bang. Ya. Semua pun bisa. Iya. Jadi dipublish terbuka, siapa aja berkesempatan sepanjang mereka Bisa. mau mendaftar. Iya. Nah, jadi dan memenuhi betul. Study planning you need to make study planning juga, Bang. Aha. Buat study planning. Iya. Dan banyak nggak pelamarnya waktu itu? Wah, aku nggak tahu tuh kalau Iya. tanya berapa banyak ya. Nggak tanya berapa banyak. Cuman sedikit ini mungkin waktu itu penggemarnya mungkin masih kurang mungkin, sepertinya ya. Iya. Nah, setelah tahun selanjutnya sudah mulai banyak. Iya. Tapi ya keberuntungan itu tadi. lagi. Ya keberuntungan juga karena memang ada kesempatan dan pakosasinya juga siap sehingga beruntung. Nah, ini yang jadi problem, kesempatannya ada, kita nggak siap, ya nggak laki, begitu kan. Nah, jadi dipublish terbuka, dan Pak Kosasi bisa lolos dalam beasiswa itu. Dan tadi disebutkan pertimbangannya karena memang Cina itu sudah maju. Dan setelah di sana Pak Kosasi melihat seperti apa pendidikan di Cina itu? Jadi sebenarnya pas kesan itu saya heran, Bang Yus. Herannya itu adalah, kan kepikir di pikiran kita namanya sosialis. Sosialis itu kan komunis ya waktu itu ya. Nggak sosialis sih, komunis. Itu semua sama rata, sama apa namanya? Sama rata, sama rasa gitu ya. Ternyata sampai ke sana tidak seperti kita pikirkan gitu. Ternyata itu di sana itu ya tetap ada yang miskin, yang juga ada yang kaya. Seperti itu. Tapi di sana memang kontrol pemerintah sangat tinggi. Jadi ya seperti kejadian sekarang ini kan, pemerintah di Tiongkok itu kan meminta ya perusahaan-perusahaan teknologi untuk menyisihkan sedikit anggarannya untuk rakyat, seperti itu misalnya. Jadi pertama itu. Nah, kemudian ada perbedaan persepsi yang ternyata clear di sana tidak seperti itu. Ternyata sama saja dengan kita di sana. Nah, untuk masalah pendidikan itu kalau saya lihat kan, saya ada beberapa kampus di sana ya. Di sana ada USTC, ada Hefei. Itu memang infrastrukturnya luar biasa, Bang Yus. Dalam arti setiap kampus itu dia pasti punya lapangan seperti itu ya. Kemudian luas. Kampus saya itu ada beberapa tempat itu sangat luas, ada di pusat kota dan sekaliannya. Itu sudah cukup baik. Kemudian karena saya ada profesor ya, yang supervisornya, kemudian kita dikasih ruangan satu khusus untuk kita, untuk belajar. Dan kebetulan kami juga bayar riset sih sebenarnya di sana. Gitu, Bang. Oh, bayar riset ya? Bayar riset. Jadi cukup bagus sih. Kalau perpustakaannya juga luar biasa, perpustakaan untuk konektivitas internet juga luar biasa. Yang menarik lagi adalah di setiap kampus yang besar itu pasti punya restoran Muslim. Jadi kami tidak kesulitan untuk makan. Restoran Muslimnya ada, bahkan di sekitarnya itu masih ada, di sekitar keliling kampus itu ada. Jadi karena ketika saya tanyakan itu, rupanya universitas di Cina itu memberikan perhatian kepada beasiswa ya, kepada yang di Xinjiang itu loh, Bang. Jadi dia mengambil kebijakan seperti itu. Mungkin untuk kebijakan dia mencegah ini ya, anak-anak muda itu diberi kesempatan di kampus-kampus yang ada di Cina. Jadi salah satunya memberikan, hampir setiap kampus ada restoran Muslimnya yang besar-besar itu. Ya, artinya dibandingkan dengan negara kita dari sisi pendidikan, dari sisi kualitas dan non kualitasnya juga lebih bagus ya. I can say like that. Maksudnya gini, Bang, itu kan beda, Bang. Walau gimana pun ya, kampus saya itu termasuk yang itu ya, yang bagus di Cina, tapi tidak yang top 10, tapi yang terbagus juga, cuma yang bagus. Tapi saya juga tidak menafikan misalnya bahwa kampus kita kan ada World Top juga ya. World Top, jadi ada. Tidak bisa mengatakan di sana bagus juga gitu, tergantung kampusnya di mana.
Kalau saya sih berpikir itu, cuman itu sih Bang Yus. Cuman kalau dari itu memang bagus gitu ya, dari sisi culture. Kalau menurut saya, kalau yang kuliah di Cina itu antara perempuan dan laki-laki masih dipisah, mereka tidak bercampur seperti itu. Ya, ya. Dan infrastruktur lumayan bagus. Tapi kalau dibandingkan di kampus kita, sebenarnya sih sama saja. Cuman dari sisi apa ya? Ini kayak saya tuh riset, dana riset. Nah itu saya menulis itu Bang Yus, itu profesornya mengeluarkan dana riset buat kita. Nah itu mungkin yang perlu kita pelajari. Jadi Hmm, ada satu sisi seperti itu di sana. Perhatian pemerintah tuh cukup kuat. ya. Gitu Bang. Jadi infrastrukturnya, anggarannya, ya, kemudian dari Dana sumber riset itu yang dayanya menarik tuh. juga selalu available ya buat mahasiswa tadi ya. Ya. Mahasiswa dan ada kebijakan Bang Yus, setelah setelah dokter itu lulus S3, itu mereka diberangkatkan ke luar. Entah ke Amerika, postdoc itu dibayar pemerintah. Itu yang saya pernah dengar. Itu salah satu yang menarik dari peningkatan SDM dosennya. Itu banyak, itu rata-rata tuh Bang Yus. Hmm. Sementara di kita ada postdoc-nya nggak ya? Sandwich paling ya? Postdoc ada Bang. Ada ya? Ada di beberapa universitas ada. Di Indonesia ada ya? Oke. Nah, jadi generalis seperti itu ya kondisi pendidikan di Cina. Nah, kalau selama di sana, kelebihannya apa lagi nih? Ini kan podcast kita ini ditonton banyak orang, terutama anak-anak muda, dan pengalaman berharga di sana, karena kan tadi persepsinya di kita agak-agak ke kiri ya, gitu ya. Jadi sepengalaman Pak Kosasi sendiri selama studi di sana, bahkan sampai sekarang seperti apa? Itu yang menarik ya. Itu jadi satu, ya bukan beban sih, tapi memang betul kata Bagus, kalau udah ke Cina itu dianggap kiri nih. Yang ditanya pasti masih percaya Tuhan nggak kata? Yeah. Masih percaya Tuhan nggak katanya? Yeah. Gimana bilangnya ya? Pertama kita itu di sana tidak pernah mempelajari atau dipaksa atau apapun itu terkait dengan komunis, Bang. Itu nggak ada sama sekali. Yeah. Misalnya kita di dokter itu nggak ada. Sama sekali kita tidak pernah harus seperti itu. Tidak ada dipaksa. Kemudian untuk kebebasan beribadah pun tidak masalah. Kita diberikan keluasan untuk beribadah silakan di kamar dan juga tidak pernah dilarang. Seperti kan pernah fasting ya, puasa ya di sana ya. Yeah. Teman-teman itu tidak ada masalah. Yang menariknya itu Bang Yus, itu kebanyakan teman-teman yang kuliah di Cina itu dari Pakistan Bang Yus dan Afrika, bayangkan lah. Ini kan kita sekarang lagi ini ya, lagi Taliban ya. Yeah. Lagi tren-trennya Taliban ya. Itu di sana tuh berjenggot semua. Di Cina itu. Nah itu satu yang menarik Bang Yus, waktu itu kan saya berpikir gitu ya, terus kita kan menggali ya kenapa sih orang Pakistan itu dekat dengan orang Cina, itu ternyata memang sudah dekat secara personal gitu ya, komunitas. Jadi kayak seperti ada kebijakan itu mengatakan bahwa mahasiswa Pakistan itu lebih didahulukan daripada mahasiswa yang lain. Itu unik itu, saya nggak ngerti itu. Mungkin Bang Yus pernah baca tulisan Dahlan Iskan terakhir ini terkait dengan bagaimana Cina lebih dekat ke negara-negara Islam, misalnya seperti itu, dengan Iran dan dengan Pakistan dan Afgan. Itu cukup menarik, Bang Yus. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Itu orang Pakistan itu kan Islamnya lumayan kuat ya Bang Yus. Orang Pakistan itu luar biasa, walaupun dia di sana itu tuh, ayo sholat, kita sholat katanya. Ya. Dan jadi nggak ada masalah untuk itu, ya, nggak masalah ya. Jadi untuk kegiatan kita beragama tidak masalah, kita tidak juga pernah dipaksakan untuk belajar atau didoktrin dan segala macam. Nah, untuk yang muda nih, Bang Yus tadi nyebut-nyebut yang muda ya. Yang pertama itu kita kalau di Cina itu mudah kemana aja Bang Yus. Jalan kemana itu mudah, karena kan di situ sudah terintegrasi ya sama dengan di Eropa, terintegrasi dengan kereta api. Saya di Cina itu udah ke beberapa provinsi, banyak banget Bang Yus, sudah ke Ningxia, sudah ke Wuhan, sudah jalan-jalan ke Beijing, kemudian kemana namanya, ke Shanghai, itu banyak ke Hubei, ke tempatnya Konghucu ya, Konghucu itu
yang Konghucu itu sudah ke sana juga, sudah ke Yellow Mountain. Enak sih kalau mau jalan-jalan juga sekalian belajar. Ya, jadi Dan indah, cukup indah. nggak sebatas studi, tapi belajar kulturnya, Culture, betul masyarakatnya, Bang Yos. ya. Jadi untuk mutual understanding, ya. Yes, Nah, apalagi tadi dengan keterbukaan Cina, bahkan negara Muslim yang basis Taliban dalam tanda kutip, ya mereka nggak soal begitu. Mereka amat membela Cina itu kan. Saya gali itu Bang, kenapa sih seperti itu? Ya, sudah seperti itu. Mau gimana, dari dulunya memang seperti itu. Ya, artinya tali historisnya memang sudah ada juga ya. Betul. Ya, betul, secara psikomasyarakatnya juga ini kan sudah terjalin lama. Dan apa yang disampaikan tadi, apa yang disampaikan tadi menarik. Ya, ini kan memberikan perspektif baru. Ya, ini yang mesti dipahami masyarakat kita, terutama di Indonesia, dengan keterbukaan berpikir, ya. Kemudian terbukanya informasi ini kan jadinya bagaimana kita menerima keberagaman ini. Keberagaman, kemudian perbedaan ini, ya secara hakikinya ini kan kalau dibawa ke agama, karena tadi cerita masih percaya Tuhan atau tidak, begitu kan? Ini kan menunjukkan bahwa eksistensi Tuhan itu ada melalui keberagaman tadi. Nah, balik ke cerita studi tadi. Ini kan Pak Kosasi sudah berkeluarga. Dan waktu itu anak istri ikut ke Cina? Enggak. Wah, luar biasa itu ceritanya Bang Yos. Iya. Itu gimana sampai anak istri nggak ikut? Apa nggak? Ya ini kan tantangannya luar biasa. Kalau misalnya ada yang studi, ada yang tinggal. Ya, pertama gini Bang Yos, waktu itu kita dapat cost living itu sekitar S2 itu berapa dulu ya? 2000 itu ya. Sebenarnya pribadi ya Bang Yos ya. Pertama, anak kan mau sekolah juga. Jadi kalau aku bawa itu quote and quote agak riskan waktu itu berpikirnya. Dan kita tidak boleh bekerja di sana Bang Yus, masalahnya. It's different, beda kalau di Australia kita kan bisa bekerja. Di sana itu agak sulit kita bekerja. Jadi kita tuh benar-benar memang harus di kampus aja gitu. Seperti itu. Jadi setelah berpikir, menimbang-nimbang, kebetulan istri juga kerja di sini. Akhirnya keputusan istri stay di sini Bang Yus. Dia bekerja, anak juga di sini. Kemudian saya ke sana dan saya 3 bulan sekali pulang Bang Yus. Enak dong ya. Makanya itu juga yang bikin lambat kali. Iya, artinya pulang lah, jadi kerinduan terhadap keluarga terobati ya dengan kemudahan tadi. Ya, ini kan beda case kalau misalnya sepanjang studi itu nggak pernah pulang misalnya. Ini kan ujiannya. Ini kan ujiannya berat. Wah, ya. Jadi itu bisa ya mengobati kerinduan tadi, ya memendekkan jarak gitu ya. Nah, waktu itu anak-anak udah berapa? Anak-anak udah berapa waktu itu? Gimana Bang? Anak-anak udah berapa? Anak 2 Bang. Ya. Anak udah 2 waktu itu. Ya. Sudah nah, jadi anak-anak sama istri ya stay di Indonesia ya. Ya. Dan betul. Ya karena ada pulang tadi, ya insya Allah nggak masalah ya. Aman ya, aman. Ya aman dan masih tetap bertuhan. Bertuhan. Ya. Nah terus ini rencana kapan selesai nih yang di HV-nya? Harusnya tahun ini selesai Bang Yus ya. Dalam planning kita waktu itu, karena saya udah publish Q2 Scopus ya, selesai. Tapi tiba-tiba supervisornya bilang, ini ada perubahan kebijakan di kampus, kamu harus 1 kali lagi untuk publish dengan SCI. Ya planning saya gagal, tapi saya tetap berusaha bilang, ya udah Prof, nanti saya akan coba lagi. Kebetulan saya udah ambil data terkait dengan COVID. Ya mudah-mudahan secepat tahun ini atau tahun depan Bang Yos, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan ya. Karena sebenarnya desertasinya udah sudah diberikan ke sana. Jadi tinggal kewajiban untuk
publish itu lagi. Ya, Seperti yang itu sih. oke. Mudah-mudahan lancar untuk publikasinya sehingga proses S3-nya juga cepat selesai ya. Amin. Nah, kalau untuk S2, S1-nya di mana dulu? Di luar negeri juga? Ya Bang Yus? Kalau untuk S2, S1-nya di mana dulu? Di luar negeri juga? Oh enggak Bang Yus, maaf. Produk lokal Bang Yus di Gunadarma. Jadi S1-nya itu di teknik komputer. Teknik komputer itu S1-nya di Gunadarma. Kemudian S2-nya setelah lulus S1 langsung ambil S2 waktu itu dia sendiri. Itu juga di Gunadarma. Di Gunadarma juga. Ya. Biar cepat lulus. Ya. Kalau tes ASN-nya tahun berapa dulu? Apa selesai S1, S2 itu langsung tes ASN? Jadi setelah lulus S1 tahun 2000 sempat kerja di swasta Bang Yos tahun itu sebagai seorang analis sistem. Waktu itu kita kebetulan teknik komputer ya. Kemudian selama setahun tiba-tiba ada tawaran masuk ke ASN. Jadi kami masuk ke ASN itu 2002. 2002 masuk ke ASN. Ya. S2-nya? Ada setahun lah kita kerja. S2-nya langsung itu, ketika itu langsung proses naik. Berarti jadi ketika masuk ke ASN udah langsung kuliah. Langsung kuliah ya. Langsung S1, langsung ambil S2. Oke. Jurusannya sama? S2 itu? Jurusannya sistem informasi manajemen. Ya. Khususnya ke akuntansi. Enggak sama. Enggak beda, difference sih. Iya. Oke. Kalau untuk S1 dulu gimana sih Pak Kosasi? Aktif secara akademiknya, non akademiknya dulu? Dulu ya saya pernah ikut pernah ikut LDK ya. LDK lo apa sih? LDK tuh apa ya? Lembaga dakwah kampus. Bukan, lembaga apa sih LDK tuh kayak kepemimpinan gitu apa? Leadership. Kayak training. Ya, selama berapa hari, 3 hari training gitu ya. Iya. Itu di Gunadarma itu pernah ikut HMI sebenarnya dulu, pernah ikut HMI, cuma tidak aktif di HMI. Kemudian setelah itu ikut GMNI pernah juga setelah itu. GMNI itu waktu kita di S2. Cuma juga tidak aktif aja, hanya ingin tahu aja apa sih HMI itu seperti apa, kemudian GMNI itu seperti apa. Tidak aktif di organisasi sih. Lebih aktif waktu di SMA sebenarnya. SMA itu lebih aktif. Justru SMA aktif ya? Aktifnya SMA itu jadi ketua ROHIS. Oh, I see. Terus? Jadi selain ketua ROHIS di SMA. Selain ROHIS? Selain ROHIS aktif di Paskibraka juga waktu itu. Kalau ya aktif seperti itulah, lebih aktif di SMA sebenarnya. Ya. Jadi di ROHIS, Paskibraka. Terus Paskibra setingkat DKI atau ke nasional waktu itu? Enggak hanya setingkat DKI, waktu itu kita di kecamatan ya, seperti kecamatan. Kalau nasional itu di SMP pernah jadi ketua regu untuk di apa sih dulu itu ya, lupa ya, untuk cabang di Jambor itu Jamnas ya. Pramuka kita ya? Itu jadi Pramuka Jambore nasional ya. Pramuka di SMP. Kebetulan kita jadi ketuanya SMP. Jadi semakin ke sana biasanya semakin kurang ternyata. Iya. Kalau untuk keaktifan di seni budaya gimana? Kebetulan mama ya, orang tua waktu itu buka Sanggar Buntulinga, Bang Yus. Nah, aku tuh penari Bang Yus, penari tari guel. Jadi udah berapa perkawinan tuh datang, ada kali 10-15 lebih sampai ke Surabaya kemarin jadi penari guel tapi. Oh, hebat ya. Jadi ini mamanya Pak Kosasi ini bikin sanggar. Sanggar Buntulinga. Sanggar Buntulinga ya. Sanggar Buntulinga. Jadi penari di sana ya. Penari tari guel. Penari cowok itu bukan cewek tapi yang tadi bilang penari cewek. Hebat ya. Kalau dulu masih kurus Bang Yus. Ya, kalau ada
misalnya kegiatan di Kemendikbud sekarang masih nari juga? Udah nggak kuat perutnya. Perutnya udah kita tari gol itu berat Bang Yus. Iya, Kalau iya. Bang Yus lihat itu, waduh luar biasa itu. Tari Gol itu gua luar biasa. dari daerah mana? Gayo Bang Yus. Oh, Aceh Gayo. Pak Kosasi ini dari Gayo asalnya. Nah, Mama dan Bapak itu dari Gayo, tapi aku lahir di Jakarta sih, nggak tahu tuh orang mana tuh ya. Iya, iya, Orang iya. Gayo ya tetap ya. Ya, jadi Darahnya darah Gayo iya, lah. orang Jakarta, sukunya Gayo berarti ya. Berarti satu daerah sama saya nih. Ya, Iya, iya, iya. Jadi kayak sebelum cerita yang seni budaya tadi, ini SMA-nya di mana? SMA itu SMA 64 di Cipayung. Iya, iya, iya. SMP? SMP di 91. Di Iya, iya. 91 di Gandaria dulu dekat rumah sih. Iya, iya. Kalau SD-nya Pak Kosasi? SD-nya tuh SD Yayasan Muslimin Yasmin, itu dia sama kayak Madrasah Ibtidaiyah ya. Jadi kita belajar agama juga di sana. Iya. Jadi kalau untuk ya, jadi kalau untuk non akademik justru SMA tadi yang aktif ya. Yang lebih aktif di SMA. Iya, SMA ya. Bersaudara Pak Kosasinya gimana? Berapa orang? Saya punya adik 2 Bang Yus. Yang satu di Aceh, dia ASN di Aceh Tengah. Yang satu sama di sini di Jakarta yang bontot. Ya. Jadi ini kan kalau untuk akademiknya sendiri waktu pas sekolah dulu. Tadi kan aktif banget tuh SMA sampai ya Paskibra, Rohis, terus seni budaya, ikut sanggar kemana-mana begitu. Jadi kalau untuk akademiknya gimana? Menonjol secara akademik apa kalau akademik itu di SD Bang Yus itu biasanya saya ranking 1 terus di SD. Iya, iya. Di SD itu selalu ranking 1, tapi SMP udah mulai agak turun. Ya. SMA udah mulai turun lagi karena mungkin itu kan mulai berorganisasi kali ya. Iya, saya waktu itu memang tertarik di Rohis ya, emang di Rohis sama pas di Rohis kan menarik waktu itu. Iya, iya. Kalau ini kan luar biasa ya. Jadi papa, mama ya, manggilnya ya, papa, mama. Manggilnya Ine sih. Ine ya. Ine dan bapak. Iya, Ine dan bapak itu ini dari Gayo, Aceh, dan bikin sanggar Bontulinge di sini, sehingga Pak Kosasi aktif bersanggar juga. Ini luar biasa dan sempat kemana-mana. Ya, jadi sempat nari di DPR. Oh sempat ya waktu itu ya? Di perkawinan di masjid DPR. Oh iya, iya, ya. Jadi kalau itu, ada, ya seperti itu. Ada perkawinan orang Gayo berarti di Jabodetabek. Iya. Terus ada Surabaya pernah. Ya, kegiatan seni budaya Gayo, misalnya di luar komunitas tadi. Jadi dulu Pak Kosasi nih ya, penari guanya ya. Iya, iya, iya. Hebat ya. Nah, kalau untuk pola asuh orang tua sendiri gimana Pak Kosasi? Saya selalu teringat sama Bapak Ama ya, Bang Yus, Bapak itu ya. Dia selalu mengatakan, mungkin teringat terus ya, pertama itu adalah kejarlah agamamu maka dunia akan mengejarmu. Itu yang selalu saya ingat, Bang Yus. Dia selalu nilai religius itu yang dia ingatkan. Kalau mama itu lebih mama itu mungkin karena lebih organisatoris ya, dia bilang ya perhatikanlah suku Gayo, dia bilang itu pokoknya orang Gayo itu. Iya, iya. Dia lebih ke situ sih kalau mama itu lebih mungkin karena itu ya. Ya. Kalau bapak sih itu yang saya ingat, dan kita memang yang menarik itu kemudian kami itu di rumah, kalau misalnya bapak di rumah kalau ada waktu itu selalu sholat maghrib bersama. Dan juga makan bersama, itu budaya yang sangat bagus yang kita sulit melakukannya Bang Yus. Makan bersama dan sholat berjamaah itu ternyata sulit zaman kita ini. Ya. Itu kalau ada ama itu selalu melakukan itu ketika dia di rumah, itu yang luar biasa. Itu yang saya ingin. Setelah jamaah dan makan bersama, apa
ada family time misalnya ngobrol seperti apa? Kalau sama bapak ama kurang sih, kalau saya kurang. Tapi kalau sama mama sering diskusi. Ya, ya, Sama Ine sering. ya. Karena Jadi, bapak itu kan dia pergi ya, kantor itu dari pagi sudah pergi, pulang agak sore. Kita nggak terlalu banyak ini ya. Cuma ini setidak sampai. Tapi kalau diskusi lebih ke mama, ke Ine. ya, ya. Amanya Pak Kosasi kerjanya di mana kerjanya? Di Pertamina waktu itu, di Pertamina di Gambir, Ya, ya, di Pertamina Pusat. ya. Kalau ibunya sendiri? Mama itu senang organisasi, Bang Yos. Pernah di BKW dulunya, di Perwani, apa, Iwasi. Hmm, Dia organisasi dia. ya, ya, ya. Eh, Dan itu organisasi Gayo deh kayaknya. ya. Eh, Berarti ibu rumah tangga atau kerja di BUMN juga? Mama enggak. Dia murni organisasi tadi itu kayak BKW, Iya, Iwasi gitu Bang Yos. iya, ya. Maksud saya pekerjaannya ibu rumah tangga berarti ya? Lima rumah tangga, ya. Iya, iya. Kalau untuk pendidikan orang tua sendiri, jadi Ama itu apa juga berpendidikan tinggi dan ini sendiri bagaimana? Mama itu D3 ya Bang Yos. Hmm, Sorry, Bapak itu D3 dia kalau nggak salah. Terus Mama itu dia pernah kuliah, kalau nggak salah di Trisakti, terus dia tidak kuliah lagi. ya, ya. Artinya ini sebuah kemajuan, capaian luar biasa, di mana orang tuanya Iya, Pak alhamdulillah. Kosasi sudah mengantarkan anaknya ke jenjang pendidikan tertinggi, Iya, bahkan alhamdulillah Bang double Yos. degree untuk doktornya ya. Kalau untuk adik Pak Kosasi sendiri gimana? Apa kuliah juga dua-duanya? Dua-duanya sempat kuliah, tapi masih kayak ada yang di ASN di mana tuh yang di Aceh Tengah, dia Mhm. masih kuliah, mencoba untuk meluluskan kuliahnya yang S1-nya. Dia sempat kuliah tapi tidak belum berhasil ya. Yang bungsu ini dia lebih suka ke usaha sepertinya. Dia tidak Iya, ini. iya, iya. Nah, ini ke orang tua lagi, Pak Kosasi. Jadi selain yang disampaikan tadi, kemudian Hmm. kebiasaan di rumah, karena kan ini penting ya menurut saya ya. Jadi bentukan Pak Kosasi ini kan tidak terlepas dari orang tua. Apalagi nilai positif lainnya dari pola asuh orang tua ini. Apalagi dalam relasinya ke kondisi kekinian sekarang. Eh, itu kali ya Bang Yos. Pertama itu ya itu tadi Bang Yos apa religius itu nilai religius Bang Yos. Perlu Hmm. teringat sih itu. Nilai religius itu penting ya untuk kita hidup dimanapun kita hidup ya. Kemudian ya itu tadi ya kita harus bangga dengan misalnya kita dari orang Gayo ya harus bangga dengan orang Gayonya gitu seperti itu. Iya, Kita harus iya. dan harus bantu sebisa mungkin. Yang kedua jadi sebenarnya itu adalah apa ya namanya ya kita harus percaya diri sebenarnya yang diajarkan Ya, itu Bang. oke, Dan jadi itu penting. Kita harus bisa sejauh apapun kaki melangkah, tetap ya pijakannya daerah asal, jangan sampai dilupakan, begitu ya. ya itu sebisanya dia bilang Ya, harus ingat itu sebisanya ya. walaupun kemanapun. Dan Karena kan gimana? ya ya Bang Yos Ya, itu kita juga, harus itu yang harus kita ini. ya, itu juga yang mendasari mungkin uh, ininya Pak Kosasi melibatkan Pak Kosasi di Sanggar. Jadi pengetahuan langsung dengan uh, menari tari guel ya. Jadi menunjukkan kebanggaan, kemudian penguatan pemahaman identitas tadi ini kan tidak semua anak-anak apalagi generasi sekarang dikuatkan seperti itu. Ya, apalagi yang memang orang tuanya sudah lama merantau, biasanya itu
terputus dengan akarnya begitu, anak-anak dan cucunya. Tapi untuk Bapak Pak Kosasi ini menarik. Nah, balik ke keluarga Pak Kosasi. Tadi kan studi ya, tentu ini kan perlu dukungan dari keluarga. Nah, kalau untuk istri sendiri gimana? Istri sangat mendukung Bang Yus. Ya dia mau ditinggal aja udah bersyukur kan ya. Iya, iya. Kalau sempat nggak mendukung, nggak mau ditinggal repot ya. Susah kita Bang Yus. Iya. Jadi dia agak memberi ketenangan, dia dukung itu. Tapi di teleponnya tiap hari. Pagi sore di telepon maksudnya. Ya, karena kan ini Aduh. jauh ya. Ada Iya. kekhawatiran begitu ya. Karena kan ujian tantangannya luar biasa, makanya ini juga jadi pesan terutama buat pelamar yang sudah berkeluarga begitu. Nah, syukurnya tadi sering pulang ya. Nah, jadi istri cukup mensupport dan komunikasi juga lancar. Bahkan 3 hari itu minimal berarti 3 kali bisa nelpon ya. Sehari 2 kali Bang Yus. Sehari 2 kali ya? Siang kadang-kadang. Oh, udah iya. Makan belum katanya. Oh iya. Oke, syukurnya. Itu satu ini sih, semangat sih buat kita. Ya. Dan untuk istri ya background pekerjaannya sama ya. Nah, kalau untuk pendidikannya gimana? Sama kayak Pak Kosasi. Istri S2 di UNJ dia Bang Yus. Ambil manajemen pendidikan udah selesai dia, S2 sudah cukup lama. Iya. Ini artinya dari sisi pengalaman, pola pikir, pendidikan, kenapa sampai istri mendukung selain berpekerjaan yang sama, ya karena punya cita-cita yang sama, punya arah yang sama. Nah, ya seperti kita bahas tadi, kalau sempat satu mendukung, yang satu enggak, ini kan repot. Apalagi pikiran terus kan, nggak konsen jadinya. Iya, dan ini yang mau maju siapa, yang mau tinggal siapa, kan jadi repot. Termasuk berpengaruh ke anak-anak ya. Ya, jadi anak-anak sekarang yang sulung udah umur berapa? Yang sulung sudah 17, mau ke 18 Bang Yus, 18 lah ini. 18 tahun dia lagi udah kuliah di UI, alhamdulillah. Tahun ini dapat di UI di jurusan metal katanya. Metal itu Fakultas Teknik Material dan Metalurgi. Dan itu juga memang sudah cita-cita dia ke sana Bang Yus, jurusannya, kampusnya itu bersyukur luar biasa saya Bang Yus. Bisa ke sana itu. Memang sudah cita-citanya. Itu dari sudah, jadi ya. Gimana? Jadi gini ceritanya, sebelum dia masuk, dia kan diskusi sama saya Bang Yus, sama saya, terus jadi dia di SMA-nya di 39 Bang Yus. Di 39 itu kan ada namanya, dia mau jalur rapot ya Bang Yus ya, jalur rapot. Ya. Jalur rapot itu kan nanti itu kan teman-temannya banyak Bang Yus. Jadi dari awal itu kita berdua sudah memetakan ini ke sini, peluangnya apa, peluangnya ini gitu. Tapi yang menarik dari dia tetap kekeh mau ke jurusan itu gitu. Padahal saya udah bilang nggak kesini aja kak, dia tetap ini. Tetap kekeh gitu. Ya. Jadi memang nggak ini, dia maunya ke teknik, dia ingin jadi insinyur, sempat buat esai juga, kayak kita kan buat esai ya, dia buat esai terus saya lihat gitu. Ya memang itu. Memang tidak bisa dirubah, padahal saya udah merubahnya Bang Yus, maksudnya ingin melihat dia sebenarnya mau kemana sih, dan ternyata itu tetap ke situ dia mau, itu luar biasa itu. Ya, tetap kekeh dengan pilihannya, karena ini juga menarik, nggak banyak seusia dia sudah punya planning pendidikan, kemudian pilihan kampus, dan dia prepare dan kekeh dengan pilihan itu. Dan dia sudah punya tujuan S2 Bang Yus di Stanford katanya. Wah. Gimana juga? Saya bilang harus beasiswa ya, saya bilang. Iya. Kalau nggak gitu susah. Iya. Wah, apalagi dari yang sama Bang Yus, metalurgi material itu. Oke. Dan lagi-lagi
ini juga tentu tidak terlepas dari Pak Kosasi dan istri selaku orang tua, selaku role model ya di rumah, sekaligus motivasi buat putrinya. Putrinya siapa namanya, Pak? Kalisa Priscilla Aljahra. Ya, sampai sudah punya planning untuk S2 di Stanford ya. Ini luar biasa, jauh hari sudah diplanningkan secara tertulis, jadi sudah punya peta jalan gitu. Nah, kalau Ya sendiri loh Bang Yus, bukan kita. Dia sudah iya, punya ini sendiri. ya tadi kan juga dari cerita Pak Kosasi coba dibelokkan dalam tanda kutip gitu. Ya, ini untuk menguji kekekehannya ya, konsisten nggak dengan pilihannya. Nah ternyata dia konsisten dan berhasil di UI, itu juga prestasi yang luar biasa, yang hebat, dan terutama membanggakan orang tuanya. Nah, ini menarik sekali Pak Kosasi podcast kita kali ini, dan mudah-mudahan ya banyak nantinya yang terinspirasi, terutama untuk studi ke luar negeri tadi, lebih khusus yang sudah berkeluarga ya. Jadi ya ini luar biasa. Terakhir Pak Kosasi, pesannya ke penonton podcast ini, terutama anak-anak muda atau keluarga muda yang punya cita-cita untuk studi ke luar negeri. Terima kasih Bang Yus. Mungkin satu yang pertama adalah kita harus yakin dulu Bang Yus. Apapun keputusan kita bicarakan sama keluarga. Pertama yakin dulu. Yakin kita mau ngambil di mana, kita harus bisa mungkin melakukan sedikit kajian atau studi kita negara ini kenapa, sebabnya juga kita punya alasan. Kemudian ada dukungan dari keluarga dan juga orang tua tentunya Bang Yus ya. Orang tua juga perlu kita dukung. Tiga itu yang ada hal yang utama kalau menurut saya kalau kita mau kuliah di luar negeri. Kemudian kita di luar negeri juga harus cukup bersabar karena itu tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak kita bayangkan kalau saya mungkin bisa kemana-mana, tapi itu kan itu juga butuh ini ya. Pokoknya di luar negeri itu tidak seperti yang kita bayangkan, tidak semudah kita bayangkan Bang Yus. Kita effort kita itu harus lebih di sana untuk kita kan adaptasi dengan budaya luar, dengan budaya asing. Tetap kita harus menghormati budaya yang ada di sana. Itu nomor 2 yang penting. Tadi setelah 1, 2. Kemudian yang ketiga itu kuliah yang baik adalah kuliah yang lulus, Bang Yus. Jadi harus lulus kuliah. Itu baru kuliah yang bagus. Itu nomor 1. Mau di mana pun kita kuliah, yang penting harus lulus. Dan itu harus kita tetapkan dalam hati kita. Itu Bang Yus, pesan kami. Dan buat yang muda, jangan pernah takut untuk kemana-mana. Mau ke Cina, mau ke Amerika, ke Aussie. Itu adalah mendapatkan pengalaman hidup yang luar biasa. Dan yang penting itu tadi Bang Yus, jangan dibilang tidak percaya Tuhan, jaga keimanan kita karena di sana tetap banyak tantangan Bang Yus ya kan, itu, dan tetap bawa culture kita, budaya kita sebagai orang Indonesia, kalau saya sebagai orang Gayo misalnya seperti itu yang tetap harus dijaga. Itu mungkin Bang Yus. Simpel saja, nanti harus tetap semangat. Ya, baik, luar biasa. Jadi mudah-mudahan ya, doa terbaik dari saya pribadi dan semua penonton podcast ini, mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan untuk menyelesaikan PhD-nya di Hefei University of Technology. Dan tadi pesannya menyinggung ketuhanan. Dalam konteks pandemi ya, keimunan, kesehatan juga tetap dijaga untuk teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Pak Dr. Kosasi Ali Abu Bakar atas waktu, atas kesempatan, dan sudah bersedia berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi jadi semacam pemudah buat penonton kita yang bercita-cita, bermimpi untuk luar negeri. Iya, terima kasih juga untuk Bang Yus yang sudah mengundang kami ke sini, Bang Yus.
Ya. Semoga podcast semakin lancar, banyak subscribe-nya, banyak viewer-nya, insya Allah. Ya, amin. Dan memang tujuannya sih itu memang untuk yang menunjukkan ke anak-anak Indonesia, ini loh anak-anak Indonesia yang berprestasi, kemudian inovatif, kreatif, yang menginspirasi, sehingga makin banyak role model ke depannya, sehingga bagaimana bangsa kita bisa maju dalam kaitan ke kontenan ini mengisi hal yang positif di tengah gempuran konten-konten negatif. Ya. Ya, dan untuk menguatkan karakter tadi juga dalam kaitan yang penting ya. pekerjaan Pak Kosasi ini. Ya, baik Pak Kosasi, terima kasih sekali lagi, sukses ya, terus, sehat kasih, terus, Bang Yos. dan lancar studinya. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.